Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Saputra dari Fakultas Pendidikan Ekonomi ingin mempresentasikan tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli. 1. Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah, dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. 2. Amir Syarifuddin. Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin, hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Hukum Islam menurut Eva Iryani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yaitu didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Sumber hukum Islam: 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma, 4. Qiyas. 1. Al-Quran. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Sebab dari Al-Quranlah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syari yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau di akhirat. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. 2. Hadis. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi atau qauliyah, perbuatan Nabi atau fiqliyah, dan segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Sebagai ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis melengkapi sabda, perbuatan, dan takrir Nabi. Hadis juga melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir para sahabat dan tabi'in. Hadis memiliki makna yang relatif, sama dengan sunnah, khabar, dan ashar, hanya saja penyebutannya bisa disamakan atau dibedakan. 3. Ijma. Pada masa awal penerapan ijma, kegiatan ijma hanya dilakukan oleh para khilafah dan petinggi negara, sehingga hasil musyawarah mereka kemudian dianggap sebagai perwakilan atas pendapat dari masyarakat atau umat muslim. Seiring berjalannya waktu, musyawarah kemudian melibatkan lebih banyak pihak, terutama ahli ijtihad, dan terus berlangsung sampai sekarang. Kemudian, pengertian dari ijma sendiri terus berkembang karena baik para ahli ushul fiqh maupun para ulama. 4. Qiyas. Qiyas secara bahasa memiliki arti sebagai tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan, sedangkan secara istilah qiyas diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Pembagian hukum Islam. 1. Wajib. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya berdosa. 2. Sunnah. Sunnah adalah mendapat pahala apabila dikerjakan dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. 3. Haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan atau dikonsumsi umat Islam. Setiap makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi mengandung maksud tersendiri, yakni karena membahayakan kesehatan manusia. 4. Makruh. Makruh adalah jika perbuatan itu dilakukan
tidak apa-apa, tapi bila ditinggalkan akan mendapat pahala dan pujian. Tujuan hukum Islam. 1. Maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.